tanggapan adalah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan uraian yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Oke, betul. Nah, teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian baik berupa kritik, pujian, saran mengenai suatu karya, fenomena alam, atau berita dari suatu karya atau karya orang lain. Bentuknya apa saja kemarin? Pujian. Yang pertama, pujian. Ciri-cirinya kemarin apa saja? Objektif dan jelas. Berupa saran. Baik, berarti kan sudah paham ya apa itu pengertian teks tanggapan, jenis dan bentuk-bentuknya. Baik, pada hari ini kita akan belajar masih tentang teks tanggapan, tetapi materinya adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur. Oke, perhatikan semuanya. Nah, di dalam teks tanggapan itu ada strukturnya. Nah, teks tanggapan itu terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada evaluasi, deskripsi tanggapan, deskripsi teks, dan penegasan ulang pendapat. Nah, yang pertama itu ada bagian evaluasi. Nah, untuk evaluasi itu bertujuan untuk menarik perhatian pembaca supaya pembaca tuh mengerti apa masalah yang sedang diangkat dalam tanggapan yang ingin dia tanggapi. Nah, biasanya evaluasi itu terdapat di awal teks. Nah, ingat ya, evaluasi itu berada di awal teks yang biasanya berisikan itu memusatkan perhatian pembaca pada pendapat atau tanggapan yang akan ditanggapi, misalnya masalahnya apa. Nah, masalah umumnya itu biasanya terletak di awal suatu teks yang disebut evaluasi. Nah, contoh seperti apa, Bu? Misalnya contohnya, di zaman yang modern seperti ini, internet telah menjadi keperluan primer yang tidak dapat dilepaskan dari seluruh aktivitas masyarakat umum, khususnya untuk kalangan peserta didik atau pelajar. Karena hal ini dikaitkan atau dibuktikan dengan banyaknya warung internet atau warnet. Apa tadi Pak Jaga? Dengarkan dulu ya. Nah, kalau misalnya tentang ini di zaman modern ini berarti masalahnya apa yang diangkat? Kalau tentang berita ini masalahnya apa yang diangkat? Warnet, pintar. Nah, itu. Jadi nanti ada latihannya ya. Jadi harus paham. Kalau misalnya ibu bilang gini, di zaman sekarang ini, aplikasi TikTok sangat mendominasi peserta didik sehingga mereka sering menitipkan gaya-gaya yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan umurnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan banyaknya pelajar yang menggunakan aplikasi TikTok. Apa masalahnya? TikTok. Oke, paham ya? Paham. Kita lanjut. Oke, yang kedua ada deskripsi teks. Nah, deskripsi teks ini bertujuan untuk membuktikan dari masalah yang ditanggapi tadi. Nah, biasanya deskripsi teks ini terletak di pertengahan paragraf yang berisikan tanggapan yang ingin ditanggapi, apakah persetujuan, penolakan, atau memberi saran. Nah, di bagian deskripsi teks ini biasanya terletak atau biasanya berisikan tentang persetujuan ataupun penolakan berdasarkan fakta, berdasarkan objek yang dia amati. Nah, biasanya berada di pertengahan teks. Ingat ya, berarti deskripsi teks berada di pertengahan teks. Yang berisikan apa? Fakta. Penolakan atau persetujuan. Penolakan atau persetujuan. Ingat ya, kalau misalnya ada penolakan atau persetujuan di tengah-tengah deskripsi teks, berisikan penilaian baik penolakan atau persetujuan. Nah, contohnya, internet juga dapat menyebabkan efek kecanduan atau ketergantungan sehingga untuk dapat lepas dari pemakaian internet akan terasa lebih sulit. Sehingga untuk bersosialisasi kita akan terasa sulit. Nah, itu kalimat penolakan, kurang setuju karena internet kan membuat peserta didik atau membuat siswa menjadi susah bersosialisasi. Paham? Nah, pokoknya deskripsi teks itu
bagian penilaian orang yang di dalam teksnya itu ada penilaiannya berupa penolakan atau persetujuan. Nah, itu pasti deskripsi teks. Paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, bagian penegasan ulang ini yaitu penegasan tentang pengumpulannya pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pada bagian deskripsi teks. Nah, dari penegasan ulang itu penegasan ulang untuk meyakinkan pembaca tentang penolakan atau persetujuan yang ada di dalam deskripsi teks tersebut yang tadi. Nah, penegasan ulang ini biasanya terletak di akhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah diputuskan. Misalnya, contohnya sampai akhirnya sebagian orang sangat setuju kalau ada pendapat yang mengatakan jika internet memberikan dampak yang positif. Namun, pendapat seperti ini juga perlu dikaji ulang memakai metode akademik. Nah, jadi kan di sini lebih menegaskan, meyakinkan pembaca supaya pembaca itu mau meyakini gagasan yang kita tanggapi atau penolakan atau persetujuan yang kita diskusikan atau kita tuliskan dalam sebuah teks tanggapan tersebut. Paham? Paham. Kita lanjut. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan teks tanggapan. Di dalam teks tanggapan ada kaidah kebahasaan. Yang pertama apa? Menggunakan kalimat kompleks atau yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat kompleks atau majemuk bertingkat adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan dua peristiwa yang berbeda yang terjadi secara bersamaan. Contohnya seperti apa? Ayahku bekerja ke kantor sedangkan ibuku berbelanja di pasar. Oke, contohnya ayahku bekerja di kantor sedangkan ibuku berbelanja di ke pasar. Ada lagi selain itu? Ayo. Ada yang lain? Pasti bisa lah, karena contohnya udah ada. Oke, apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa lagi mencontohkan? Misalnya, Prajaga sedang berbicara dengan Bu Eli, sedangkan Fahlim sedang belajar membuat teks puisi. Ya kan beda itu, tetapi di jam yang sama, sama-sama di sekolah. Seperti itu. Jadi kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang menjelaskan dua peristiwa yang berbeda yang terjadi secara bersamaan dalam satu waktu. Oke, kita lanjut. Kemudian kaidah kebahasaan teks tanggapan yang kedua ada konjungsi. Apa konjungsi? Kata penghubung. Bentar, oke. Konjungsi adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, sedangkan, meskipun, iya, kebetulan. Oke, meskipun, jika, antara lain, walaupun, kemudian, karena, bentar. Oke, jadi konjungsi itu kata hubung. Jadi di dalam teks tanggapan itu harus menggunakan kata hubung, kata konjungsi untuk memperjelas kalimatnya. Nah, kemudian ada kata rujukan. Apa itu kata rujukan? Lebih singkatnya, kata rujukan ini dipakai untuk menguatkan pendapat kita dari orang yang memberikan pendapat. Biasanya digunakan untuk memperjelas suatu tempat dan untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Contohnya di sana, itu, di sini, di situ, itu, ya, tersebut. Boleh. Nah, itu contoh kata rujukan ya, beda dengan kata konjungsi. Kata konjungsi tadi apa? Kata hubung. Contoh kata hubung apa? Meskipun kalimat yang antara lain. Jangan terbalik ya, kata konjungsi dan kata rujukan. Oke. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir ada pilihan kata. Nah, di dalam teks tanggapan ini ada pilihan katanya, yakni penggunaan kata yang sesuai untuk digunakan di dalam teks. Nah, pilihan kata merupakan pilihan kata yang sesuai
sesuai dengan penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan. Nah, jadi di dalam teks tanggapan itu harus memilih kata-kata yang baku, kemudian menggunakan bahasa yang santun. Nah, jadi pemilihan kata ini sangat penting dalam teks tanggapan supaya yang ditanggapi pun merasa tidak terpojokkan, merasa tidak tersakiti. Nah, oleh karena itu judulnya memberikan tanggapan dengan santun. Baik, sekarang kita buat kelompok. Di sini dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 mana ketuanya? Siapa namanya? Habib. Ini? Ini? Kamu ya, ketuanya Pak. Silakan tentukan bagian pernyataan kalimat pro atau kontranya. Silakan dirembukan dengan kawan-kawannya. Siapa yang bisa menjawab kalimat yang nomor pertama ini mendapat hadiah. Halo. Nah, dengarkan Ibu. Setiap kelompok ada ketuanya. Dari siapa ketuanya? Saya. Nah, jadi silakan cepat-cepatan menjawab nomor 1. Jika menjawabnya benar, silakan menurunkan ini sampai dapat. Oke? Jika tidak, diulang kembali. Ganti dengan nomor soal yang lain. Oke, sudah siap nomor 1? 1, 2. Saya. Ulang. Ini siapa nih ketua ini? Saya. Katanya jawab, katanya jawab. Kamu aja yang ke tangan. Saya. Sampai. Maksudnya apa anggota kelompok bisa angkat tangan tapi dia yang jawab. Oh gitu. Ini biar nyopan itu. Ayo, ada. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, silakan jawab. Tunggu, diskusi dulu ya. Kok diskusi dulu? Kamu aja yang tahu. Oh, ya, Bu. Boleh. Saya. Boleh. Di satu sisi pemerintah terkesan tidak siap dengan wabah ini, sementara di sisi lain kita mau Coba baca dulu. Apa soalnya? Saya baca soalnya Bu. Kan bagian Sini, maju. Bu, saya Bu. Maju. Saya ngambil lagi ya, Bu. Saya nggak baca, Bu. Boleh, sana boleh. Tentukan bagian pernyataan kalimat pro kontra yang terdapat di paragraf kedua dengan tepat. Baru berarti ada benar. Jawab. Di satu sisi pemerintah terkesan tidak siap dengan wabah ini, sementara di sisi lain kita mau tidak mau harus menghadapi dampak dari wabah ini. Oh, berarti tidak diri. Betul? Oke, silakan. Tadi gandong. Bulat lah. Hitung. 1, 2, 3. Jadi di sini. Lewat. Ini rata. Bu, saya udah lah, Bu. 1, 2, Bu, tengok. blacklist. 2, 3. Ibu fokus di sini. Iya, bilang. Ulang. Saya doakan jangan banyak beda. Nah, Tentukan dengan tepat penggunaan konjungsi yang terdapat di bagian paragraf pertama, kemudian jelaskan hubungan arti yang dinyatakan. Ini ya, Bu. mana ya? Sebutkan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Salah. Kayak bahasa Indonesia aja. 2, 3. Oi. 1, 2. Biar aku yang geliking kan. Biarkan dia aja. Tentukan yang dapat menggunakan konjungsi yang terdapat di bagian paragraf pertama, kemudian jelaskan hubungan arti yang dinyatakan. Ini nih. Diamlah. Virus baru dan penyakit iya. Mainkan dia ya. Mana?
mana pula? Tadi kamu kok gambar. Ah. Enggak disebutkannya kan hubungmu. Tak biar pergi. Ada. Ulang. Biasa yang mainkan. Itu baru yang disebabkan kita dikenal sebelum mulai wabah di Wuhan. Nah, yang Ganti lah bu kelima. Ganti aja. Dapat saya kita main dosa malam itu kan. Cuma di tempe dari bu sana tuh. Saya gantung mer. 1, 2, 3. Dapat itu. Ada ujian, kritik saran. Ujian tuh menguji kata nyaman. Tulus tidak basa-basi. Yang kedua kritik bersifat membangun. Terus? Kritik adalah? 3. Waktu Hasil karya. Itu suatu karya kekurangannya maupun kelebihannya. Oke, boleh. Saya mau dapat juga. Let. Bismillah. Jangan di atas, jangan di atas. Di bawah aja. Dempetkan lagi, dempetkan di sini. 2, 3. Ya. Kita better aja lah, lanjut Oke, baik. Karena tadi kita sudah membahas dalam praktikan tentang kuis teks tanggapan. Ibu anggap kalian semua sudah paham tentang teks tanggapan. Oke, teks tanggapan tadi adalah teks yang berisikan penilaian atau suatu penilaian persetujuan maupun penolakan tentang suatu karya. Kemudian kaidahnya apa saja tadi? Ada menggunakan kata konjungsi, menggunakan kata majemuk bertingkat, kompleks. Kemudian pilihan kata menggunakan kata rujukan. Kemudian apa lagi strukturnya? Evaluasi, deskripsi, dan oke, baik. Baik, untuk materi teks tanggapan ini Ibu cukupi sampai di sini. Semoga kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Silakan dibaca materi-materi sebelumnya. Oke, tepuk